Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosatus Salihah. Saya dari kelas MPIK 001. Sekarang saya sedang berada di Pondok Pesantren Tahfidz dan Ekonomi Multazam yang ada di Bogor. Di sini saya akan mewawancarai tentang sistem pendidikan mengenai keuangan yang ada di Pondok Pesantren ini. Mari kita simak videonya. Pondok Pesantren Tahfidz dan Ekonomi Islam Multazam yang berlokasi di Rumpin, Bogor ini adalah pesantren yang memadukan antara pelajaran agama Islam dan pelajaran umum serta pelajaran tradisional dan pelajaran modern. Pesantren yang berdiri sejak tahun 2010 ini menciptakan lahirnya generasi muslim yang berakhlakul karimah, berkarakter, serta siap menghadapi kehidupan global. Saat ini terdapat 3 jenjang pendidikan yang semuanya dengan model boarding, yaitu ada MI, MTS, dan MA. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya sedang bersama beliau Ustadz Fikri di selaku keuangan di pesantren TEI Multazam di Bogor. Ustadz, izin bertanya mengenai keuangan di pesantren ini, seperti apa mekanisme alur sistem keuangan di pondok pesantren ini, Ustaz? Oke, jadi kita ada aplikasi namanya KARS. Nah, aplikasi KARS itu ada di setiap orang tua punya aplikasi namanya aplikasi KARS, di mana di situ muncul tagihan-tagihan yang kita lakukan pembayaran. Nah, terus untuk metode pembayaran itu ada 2. Yang pertama itu bisa melalui virtual account. Jadi kita ada beberapa bank yang bekerja sama dengan si aplikasi itu. Contohnya ada Mandiri, BSI, BNI, dan lain-lain. Terus ada satu lagi metode pembayarannya melalui cash point. Nah, untuk cash point sendiri itu seperti aplikasi ShopeePay gitu. Jadi kita top up dulu dari si bank, nanti dari si bank itu masuk ke saldo aplikasi tersebut, aplikasi KARS-nya. Habis itu nanti baru bisa ditransaksikan untuk melakukan pembayaran seperti itu. Jadi ada 2 metode pembayaran. Selanjutnya, apakah ada kendala yang terkadang terjadi dalam pelaksanaan sistem keuangan di sini, Ustaz? Dan bagaimana solusi untuk mengatasinya? Ya, jadi untuk si aplikasi ini, jujur kita baru berjalan selama kurang lebih 2 tahun, karena sebelumnya kita ada aplikasi juga, tapi ada plus minus lah dari aplikasi sebelumnya, dan kita sekarang lagi mencoba aplikasi baru, si aplikasi KARS ini. Nah, untuk si minusnya mungkin ya, bisa dibilang itu adalah adaptasi dari orang tua yang sendiri, karena kan enggak semua orang tua itu gampang untuk adaptasi terhadap aplikasi baru. Nah, kita perlu yang namanya latihan segala macam, kita bahkan ada Zoom, ada pertemuan secara langsung dan lain-lain. Nah, mungkin terus juga ketika running si aplikasinya di sekolah kita tuh ternyata ada aja gitu yang mungkin nggak sesuai ekspektasi kita. Ternyata si aplikasi itu kurang ini, kurang itu, kayak gitu. Di dalam sistem keuangan ini apakah aman dari peretasan data atau dari hacker? Ya, insya Allah ya, yang namanya peretasan data bukan kita menyepelekan ya, tapi kita pakai pihak ketiga. Ibaratnya kita kan pakai pihak ketiga si aplikasi itu, dan si aplikasi itu insya Allah aman lah, karena kan mereka ada bagian ID-nya sendiri, terus juga ada customer service-nya insya Allah. Terus untuk si pembayarannya, jadi sistem pembayarannya itu adalah masuk ke aplikasi tersebut, habis itu kita mencairkan si dananya itu. Jadi misalnya kita ajuin untuk pencairan sekian ratus juta, nah itu baru masuk ke rekening kita seperti itu. Jadi insya Allah dari aplikasi langsung kita rekeningnya seperti itu. Apa saja upaya yang dilakukan supaya semua data itu aman dari hacker? Ya, jadi kalau untuk data pribadi itu biasanya kita antisipasinya dengan kita setiap 1 bulan sekali itu kita download tagihannya, terus kita lihat tuh tagihannya yang lunas, belum lunas dan segala
macam. Terus juga kita juga biasanya ada pembaruan data selama 6 bulan sekali. Setiap 1 semester itu kita ada pembaruan data untuk data wali santrinya. Apa pernah terjadi hal yang tidak diharapkan selama menerapkan sistem keuangan ini? Iya, mungkin ini salah satu kejadian baru di kita. Itu adalah ketika si aplikasi tersebut adalah salah transfer. Jadi kita belum minta top up untuk saldonya, tapi si aplikasi itu udah top up. Nah, jadi kesalahan dari aplikasi tersebut. Untung ya kita sebagai lembaga pendidikan itu kita mengembalikan si dana tersebut. Seperti itu. Itu kejadian yang lumayan unik sih. Baru-baru ini seperti itu. Kemudian, apakah pernah terjadi kecurangan selama menerapkan sistem informasi keuangan ini? Ya, mungkin kalau kecurangan itu lebih ke arah antara si perjanjian kerjasama kita dengan kenyataan itu memang lumayan berbeda. Jadi kadang si fitur ini kita berharap itu jalan optimal, ternyata tidak seoptimal itu. Terus juga ada fitur-fitur yang dijanjikan, ternyata pada kenyataannya tidak ada seperti itu. Ya, lumayan. Kurang lebih emang si kontraknya itu tidak sesuai lah, ada beberapa yang tidak sesuai seperti itu. Untuk manipulasi data dari si aplikasi itu sih tidak ada sih untuk manipulasi datanya, karena si aplikasi itu kan dia sebenarnya menyerahkan semuanya ke kita, pola data segala macam, tagihan. Nah, dia fungsinya itu cuma buat developer untuk aplikasinya aja, jadi semuanya buat kita aja. Cuman yang tadi saya bahas aja sih terkait tentang aplikasinya, ternyata fiturnya tidak sejalan dengan yang kita harapkan. Tapi kayak misal bayar offline itu masih diterima apa enggak? Untuk pembayaran secara offline kita masih terima, terkhusus untuk orang tua yang benar-benar kita udah coba segala macam dari mulai ngejelasin secara pelan-pelan, tapi kalau orang tuanya tetap nggak bisa kan kita nggak bisa maksain ya. Nah, jadi kita tetap menerima pembayaran secara offline dengan ketentuan bahwa ada biaya admin tersendiri. Iya, seperti kalau itu. dari aplikasi ada admin? Dari aplikasi itu kalau pembayaran secara cash point itu tidak ada biaya admin. Tadi cash point yang seperti ShopeePay. Terus kalau pembayaran secara virtual account itu ada biaya admin sebesar 5.000. Kalau pembayaran secara offline itu sebesar 10.000. Seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih atas Iya. jawabannya. Iya. Kalau ada tutur kata dari saya dan perilaku saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Iya, terima kasih. Mohon maaf juga. Teman-teman.